Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Felnia Maldutrianda dengan NIM 2310251023 dari Proteksi A Pengantar Bakteriologi. Di sini saya menganalisis gejala pada tanaman mentimun yang disebabkan oleh bakteri Pseudomonas syringae Pactophat lacriman. Sebelum itu, marilah kita mengetahui apa itu bakteri Pseudomonas syringae Pactophat lacriman atau disingkat dengan PSL. Bakteri PSL adalah bakteri fitopatogen yang menyebabkan penyakit pada tumbuhan monokotil, dikotil herba, dan dikotil berkayu di seluruh dunia. Pada tumbuhan berkayu, laporan penyakit yang disebabkan oleh bakteri ini telah meningkat tajam dalam beberapa tahun terakhir, dan penyakit ini telah diakui sebagai ancaman utama terhadap produk utama praktik agroforestry. Bakteri PSL adalah jenis bakteri gram negatif yang terkenal sebagai penyebab utama penyakit bercak daun bersudut pada tanaman mentimun. Penyakit ini dapat merugikan ekonomi yang signifikan bagi petani karena dapat mengurangi hasil panen secara drastis. Serangan bakteri Pseudomonas syringae Pactophat lacriman pada tanaman mentimun dipengaruhi oleh interaksi kompleks antara faktor patogen, inang, dan lingkungan. Faktor patogen adalah tingkat virulensi strain bakteri Pseudomonas syringae Pactophat lacriman berbeda-beda. Semakin tinggi populasi awal bakteri pada tanaman atau lingkungan sekitar, semakin besar pula kemungkinan terjadinya infeksi. Selanjutnya, marilah kita mengenal penyakit bercak daun bersudut pada tanaman mentimun. Penyakit ini tumbuh subur dalam kondisi hangat dan lembab. Penyakit bercak daun bersudut yang disebabkan oleh bakteri Pseudomonas syringae Pactophat lacriman dapat menginfeksi semua tanaman labu-labuan. Bila kelembapan tinggi, setetes cairan bakteri yang bening hingga putih terbentuk pada infeksi. Penyebar penyakit ini yaitu dengan melalui tangan dan peralatan pekerja, melalui serangga atau percikan air. Patogen ini dapat bertahan hidup di sisa-sisa tanaman selama lebih dari 2 tahun, menurut Tombe tahun 2013. Gejala dari penyakit bercak daun bersudut diawali dengan daun akan bentuk bintik-bintik kecil, bersudut, berwarna coklat atau kuning kekuningan dengan lingkaran kuning. Bintik-bintik pada daun akan mengering dan rontok, meninggalkan lubang-lubang dengan bentuk tidak beraturan pada daun. Agar dapat membuktikan apakah benar bakteri PSL ini penyebab penyakit bercak daun bersudut pada tanaman mentimun, marilah kita lakukan pengujian patogenesis yang dilakukan dengan isolasi bakteri terlebih dahulu. Isolasi bakteri merupakan proses pengambilan bakteri dari medium atau lingkungan asalnya dan menumbuhkan pada medium buatan sehingga diperoleh biakan atau kultur murni hasil isolasi tersebut. Populasi bakteri dapat diisolasi menjadi biakan atau kultur murni, terdiri dari satu jenis bakteri yang dapat dipelajari morfologi, sifat, dan kemampuan biokimianya. Metode isolasi bakteri ada 4, yaitu metode penuangan atau pour plate adalah suspensi bakteri dituangkan pada media agar cair. Kedua, metode sebar atau spread plate adalah suspensi bakteri disebar pada permukaan media agar padat dan diratakan dengan spreader. 3. Metode gores atau stick plate adalah suspensi bakteri digoreskan pada media padat menggunakan jarum OC. 4. Metode pengeceran atau serial dilution and plating adalah sampel bakteri diencerkan secara bertahap dengan larutan steril. Metode yang digunakan pada isolasi bakteri PSL adalah metode gores. Metode gores atau stick plate, isolasi bakteri dengan cara penggoresan bertujuan membuat garis sebanyak mungkin pada permukaan medium pembiakan. Dengan jarum OC yang terlepas pada garis-garis tersebut semakin lama semakin sedikit, sehingga pada garis terakhir koloni yang terbentuk akan terpisah agak jauh. Cara penggoresan dilakukan dengan menuangkan terlebih dahulu medium agar pada cawan Petri steril. Jarum OC yang digunakan dipanaskan dahulu sehingga memijar. Setelah itu disentuh pada koloni bakteri yang diisolasi, kemudian digoreskan pada medium yang tersedia. Diinkubasi selama 2x24 jam pada suhu ruang, lalu melakukan pengamatan, menurut Irianto tahun 2012. Setelah dilakukan pengamatan, didapatkan koloni bakteri Pseudomonas syringae Pactophat lacriman berukuran cukup besar dan berdiameter memiliki milimeter.
Sedangkan umumnya membentuk koloni yang memiliki ukuran cukup kecil, biasanya berdiameter beberapa milimeter. Kemudian, koloni bakteri berbentuk bulat atau sedikit tidak beraturan, sedangkan hasil yang didapatkan bentuk tidak beraturan juga. Pada koloni bakteri Pseudomonas syringae lacrimans biasanya berwarna putih atau krem. Pada hasil yang didapatkan, ditemukan warna putih pada tampak belakang dan warna krem pada tampak depan. Bakteri ini memiliki koloni permukaannya tekstur cenderung halus dan sedikit mengkilap. Pada hasil didapatkan, teksturnya pada tampak depan bertekstur cukup kasar dan pada tampak belakang cenderung bertekstur halus dan mengkilap. Setelah dilakukan isolasi bakteri dan lakukan pemurnian, maka dilakukanlah uji patogenesis pertama, yaitu uji gram bakteri. Uji gram bakteri adalah uji yang digunakan untuk mengelompokkan bakteri menjadi dua kelompok utama, yaitu gram positif dan gram negatif. Berdasarkan perbedaan struktur dinding sel bakteri, metode uji gram bakteri yang digunakan pada pengujian bakteri Pseudomonas syringae lacrimans yaitu uji gram pewarnaan dan uji gram KOH 3%. Pada pengujian KOH 3% pada bakteri mengidentifikasi bakteri gram positif memiliki dinding sel yang tebal dan lemak yang tipis, sedangkan gram negatif berlemak tebal dan berdinding sel tipis yang berada di ruang periplasma. KOH akan menyerang lemak dan membuat sel gram negatif pecah. Sel yang pecah akan melepas materi genetik atau DNA yang merupakan substansi melimpah di dalam sel bakteri. Molekul DNA sangat panjang bersifat sticky strings yang memberikan hasil seperti lendir saat diangkat dengan jarum inokulum. Sedangkan bakteri gram positif tidak membentuk lendir karena dinding sel bakteri gram positif memiliki lapisan peptidogligan yang tebal. Pada uji pewarnaan gram, merupakan salah satu prosedur yang paling banyak digunakan untuk mencirikan bakteri. Dari pewarnaan gram, dapat diketahui morfologi sel antara lain sifat gram, bentuk sel, dan penataan sel. Bakteri yang terwarnai jika termasuk gram positif akan mempertahankan zat pewarna kristal violet, sedangkan bakteri gram negatif akan kehilangan zat pewarna kristal violet setelah dicuci dengan zat pewarna air fuchsin atau safranin. Dinding sel bakteri gram positif memiliki peptidogligan yang lebih banyak yang mampu mempertahankan zat warna ungu, sehingga warna ungu yang muncul pada pengamatan mikroskopis terlihat kontras. Pada bakteri gram negatif memiliki peptidogligan sedikit yang mampu menyerap warna merah, hingga warna merah yang muncul pada pengamatan mikroskopis terlihat kontras. Selanjutnya, dilakukan uji hipersensitif. Uji hipersensitif adalah metode yang digunakan untuk mengidentifikasi keberadaan patogen tanaman berdasarkan respon hipersensitivitas pada jaringan tanaman yang bukan inangnya. Tanaman yang menjadi inang pada uji hipersensitif yaitu tanaman bunga pukul 4 dan tanaman tembakau. Penggunaan tanaman Mirabilis jalapa atau tanaman bunga pukul 4 dan tembakau dalam uji hipersensitif karena dapat memberi respon sangat cepat terhadap bakteri patogen yang berada di dalam jaringan daun. Respon tersebut adalah reaksi hipersensitif berupa gejala nekrosis, yaitu kematian sel-sel jaringan tanaman yang merupakan cara tanaman tembakau atau bunga pukul 4 menghambat bakteri patogen agar tidak menyebar ke seluruh jaringan. Selanjutnya dilakukan uji patogenesitas. Uji patogenesitas adalah suatu pengujian yang dilakukan untuk menentukan apakah suatu bakteri memiliki kemampuan untuk menyebabkan penyakit pada tanaman. Uji patogenesitas dilakukan pada bakteri yang telah teridentifikasi sebagai patogen untuk memastikan dan mengukur kemampuan bakteri tersebut dalam menyebabkan penyakit pada inang spesifik. Meskipun suatu bakteri telah diklasifikasikan sebagai patogen berdasarkan karakteristik morfologi, fisiologi, dan genetiknya, belum tentu semua isolat dari spesies yang sama memiliki tingkat virulensi yang sama. Uji patogenesitas berfungsi untuk mengkonfirmasi kemampuan invasi dan virulensi dari bakteri tersebut. Dari semua pembahasan tadi dapat dirangkum bahwa 1. Bakteri Pseudomonas syringae lacrimans termasuk gram negatif, karena pada pengujian gram metode KOH 3%, suspensi bakteri menghasilkan lendir, dan pada pengujian gram metode pewarna bakteri
PSL mengikat warna merah, sehingga dapat menunjukkan ciri-ciri dari bakteri gram negatif. Hal ini bisa juga menjadi pembuktian bahwa bakteri PSL adalah bakteri patogen karena bakteri patogen umumnya berada pada kelompok bakteri gram negatif. 2. Bakteri Pseudomonas syringae Pactophat lacrimans bersifat virulen pada uji hipersensitif. Karena pada daun bunga pukul 4 ditemukan gejala nekrosis, sehingga dapat disimpulkan bahwa bakteri PCL termasuk bakteri patogen karena bakteri PCL virulen terhadap tanaman yang bukan inangnya. 3. Bakteri Pseudomonas syringae Pactophat lacrimans bersifat virulen pada uji patogenesitas. Karena pada daun tanaman mentimun yang diuji ditemukan gejala penyakit bercak daun bersudut. Hal ini dapat disimpulkan juga bahwa bakteri PSCL bersifat virulen dan patogen. Kesimpulan dari pengujian ini yaitu bakteri PCL adalah bakteri patogen dan penyebab penyakit bercak daun bersudut pada tanaman mentimun. Karena sudah dapat dibuktikan dengan melakukan pengujian dan hasilnya menunjukkan ciri-ciri dari bakteri patogen. Baiklah, sampai di sini yang saya dapat sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan maaf jika ada kesalahan penulisan dan perkataan, serta semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.